Sukacita boleh kembali bersama-sama. Kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12. Bilangan 12 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Kita baca perikop ini secara bergantian. Saya bacakan ayat pertama, nanti segenap rekan-rekan sekalian ayat yang genap 2 dan berakhir ayat yang ke-8. Ayat pertama demikian firman Tuhan. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah dia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hamba-Ku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan dia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa? Iya. Sampai di sini pembacaan kita. Hari ini kita belajar tentang satu perikop pemberontakan dari Miriam dan Harun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Miriam dan Harun ini sebenarnya saudaranya dari Musa. Mereka saudara tua, ya. Dari Musa yang kecil daripada mereka bertiga. Dan hari ini saya rindu berbicara mengenai otoritas. Otoritas adalah kekuasaan atau hak untuk memberi perintah, mengambil keputusan, dan menegakkan ketaatan. Itu otoritas. Titus 3 ayat 1 dan 2 saya bacakan untuk kita. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jangan mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap satu dengan yang lain. Jadi otoritas sesungguhnya Allah yang mendesain, Allah yang menetapkan, Allah yang membuat begitu rupa tentang otoritas ini. Ya. Jadi otoritas adalah ketetapan Tuhan. Amin. Amin. Di dalam otoritas, gereja harus tunduk kepada kepala, yaitu Tuhan. Dalam keluarga, suami kepala, istri dan anak harus tunduk pada otoritas suami. Nggak bisa diganggu-gugat. Dalam pemerintah, pimpinan pemerintah adalah otoritas yang kita harus tunduk kepada mereka. Walaupun sekarang akhir-akhir ini di Indonesia lagi rame, ya sudah di sana, ya. Tapi kita seharusnya tunduk kepada pemimpin kita, kata firman Tuhan dalam Titus. Dalam pekerjaan di kantor, maka pimpinan, direktur, manajer dan sebagainya, mereka adalah mendapatkan otoritas untuk memimpin para bawahannya. Nah, otoritas itu sendiri Allah yang memberikan sebagai sebuah ketentuan yang harus kita ikuti. Nggak boleh dilanggar, ya. Nggak boleh. Pelanggaran atas otoritas itu sama halnya dengan melawan Allah, saudara terkasih. Jadi jangan kita salah memahami, pelanggaran terhadap otoritas itu sama dengan melawan Allah. Kalau gereja nggak tunduk kepada Allah, masalah. Ya.
Cuma kadang gereja berusaha mengikuti seperti apa maunya Tuhan. Nah, ini kita perlu belajar. Mount Hermon akhirnya pindah ke sini belajar untuk taat kepada Tuhan, kepala gereja. Belajar untuk tunduk, belajar untuk taat, itu gereja. Ya. Lalu di dalam rumah Tuhan, istri harus tunduk kepada suami. Itu harus terjadi. Nah, dalam perikop yang kita baca, Miriam memberontak kepada Musa. Ditulis di awal dalam sebuah ayatnya, Miriam serta Harun. Padahal Harun yang lebih tua, Harun laki-laki, harusnya Harun di depan. Tetapi karena Miriam provokatornya, kira-kira demikian, maka Miriam ngomong, Harunnya diajak ngomong kepada Musa berkenaan dengan perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Nah, ketidakterimaan, berontak ada dalam kehidupan Miriam. Ya. Ada alasan sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sehingga Miriam ini protes. Miriam ini berontak. Miriam ini tidak puas. Miriam ini bahkan mungkin marah atau mungkin kasarnya mau pengen kudeta. Ada alasan-alasannya apa? Musa itu adiknya. Satu, rasa kakak, wah setelah mimpin bangsa Israel besar keluar dari tanah Kanaan, gua lebih punya hak, kira-kira begitu. Setelah jaya, gua lebih punya hak, tapi dulu di Mesir nggak peduli. Tapi setelah maju, gua lebih punya hak, gua kakak. Nah, ini sudah salah, ya. Lalu dianggapnya Musa adik, yang kedua Musa ini gagap. Pernah Musa ngomong kepada Tuhan, aku tidak petah lidah bagaimana aku nanti berhadapan dengan Fir'aun. Gagap aku Tuhan. Tuhan bilang ada abangmu si Harun, dia akan menjadi penyambung lidah untuk ngomong kepada Fir'aun segala lancar. Tapi kamu yang ada di depan. Miriam memandang Musa yang lemah, Musa yang kurang, Musa yang bawah. Maka dia berpikir, gua mau geser dia. Berontak sudah. Ya. Gagap dia. Masalah yang ketiga, sudah ketetapan turun-temurun bahwa orang Yahudi harus mengambil istri orang Yahudi. Tapi Musa mengambil orang dari gadis Kus, suku Midian, orang Ethiopia, kulit hitam. Bukan dari Yahudi, Bapak Ibu. Dua penafsiran. Ya, perempuan Kus ini. Penafsiran pertama, Musa nikah lagi dengan perempuan Midian. Kebenarannya kita nggak ngerti. Tapi tafsiran yang kedua, memang istrinya, anaknya Yitro itu bukan orang Yahudi, orang Midian. Jadi Miriam memandang Musa mengambil perempuan dari suku lain, ini masalah. Ada celah. Ada alasan untuk dia marah. Ada alasan untuk dia protes kepada Musa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemberontakan adalah dikarenakan hilangnya respek kita terhadap otoritas di atas kita. Pemberontakan adalah sesatnya pola pikir kita terhadap yang ada. Nah, Miriam terjadi bahwa dia hilang respek kepada Musa, adik, lalu gagap ambil gadis Midian. Di tempat kita ini, adakah kita yang mulai kendor dalam respek kita di dalam prinsip otoritas? Adakah mulai kendor respek kita kepada pimpinan kita, kepada suami, kepada pimpinan di kantor,
kepada gembala, bahkan jangan-jangan Tuhan pun kita protes, saudara. Masalah kalau sudah begitu. Saudara, kalau respek kita sudah menurun, bertobat hari ini, ya, harus bertobat. Tidak ada manusia yang sempurna, amin. Tidak ada yang sempurna, ya. Sehebat-hebatnya manusia, nggak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Jokowi hebat, bulan-bulanan ada juga yang berkata gila, loh kan nggak masuk akal ini kan? Gimana pola pikirnya? Makanya saya tulis hilang respek, sesat pikir. Dua hal ini yang merusak kehidupan kita. Nggak kurang hebat Jokowi, yang dibuat untuk Indonesia mati-matian. Kesalahan wajar lah, kalau nggak itu fatal. Harusnya respeknya itu tetap ada, tapi hilang Bapak Ibu. Nggak ada. Semua hanya karena uang. Ada tokoh politik ngomong, iya karena dulu saya dibayar untuk itu, katanya gitu. Duit yang ngatur kehidupannya. Mau salah nggak peduli Bapak Ibu. Kalau hidup kita sudah hilang respek, hati-hati. Kepada otoritas yang Tuhan beri, respek nggak boleh hilang. Kenapa? Tadi di awal saya katakan bahwa kita nggak respek kepada otoritas, sama halnya kita melawan Tuhan. Itu masalah. Ya, sebab itu dalam keluarga, anak, istri, pahami bahwa suami atau bapak kita, ya, nggak sempurna mereka pun juga kalau milih nggak mau juga jadi bapak. Udah kerjanya berat semua untuk keluarga, masih dibilang kurang, nggak ada duit, sulit sekali. Bisa apa kamu? Kan sulit, kasihan bapak-bapak kalau begitu kan. Ya. Kadang ya kita paham ada kaum wanita, ini bukan bermaksud mendiskreditkan, memang wanita itu dengan perasaan lebih tinggi. Jadi ada hal sensi sedikit emosinya naik. Ya, laki-laki paham, daripada ribut diam saja, mau digebukin diam aja. Semakin kau jawab semakin jadi. Semakin dijawab semakin ramai. Udah tenang aja, diam, disalahkan iya aja, itu lebih bagus. Tunggu reda, kalau reda baru bahas ulang. Tapi ingat, jangan melanggar otoritas. Bisa nggak terima, bisa protes, bisa komplain, tapi otoritas nggak boleh dilanggar. Terus-terusan seperti itu, rusak saudara pelanggaran terhadap otoritas. Harus dijaga dengan sungguh, dengan baik. Itu ayat pertama. Ya. Yang kedua kita lihat ayat 2, kata mereka. Ya, ini si Miriam dan Harun ngomong, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Wah, ini ngomongnya mungkin sudah berkali-kali kemana-mana. Kira-kira gitu ya. Sama seperti Sodom dan Gomora. Pada saat dosanya sudah menumpuk, kedengaran sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu nggak tuli, tetapi ini memakai bahasa antropomorfisme, memakai bahasa Tuhan, memakai bahasa manusia, kira-kira begitu. Yang dipahami antropos itu manusia, ya. Jadi karena ngomongnya sudah terlalu banyak kemana-mana, emang hanya pakai Musa doang, kita emang nggak bisa. Kita juga bisa. Kenapa alasannya si Miriam sampai sesat pikiran kayak begini? Keluaran 15 ayat 20 saya bacakan untuk kita. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Mereka lepas daripada laut kosong. Sukacita, mesin Fir'aun dan pasukannya habis tertelan laut. Maka Miriam ambil rebana nari. Wah,
Wow, semua wanita ikut menari. Oh, betapa indahnya. Mungkin begitu ya. Sukacita mereka. Dan Alkitab menulis lalu Miriam, nabiah itu. Ada catatan bahwa dikatakan Miriam nabiah, nabi perempuan. Mungkin itu sebutan kebanyakan. Karena pernah dipakai sekali, dua kali Tuhan menyampaikan firman lewat Miriam. Maka dia mempunyai julukan, sebutan nabiah. Tapi sekali, dua kali. Ya, orang menyebutnya demikian, atau dia merasa Tuhan pernah ngomong lewat gua dan gua sampaikan benar. Pernah terjadi dia menjadi alatnya Tuhan. Maka ditulis demikian. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita masing-masing kita pernah punya pengalaman dengan Tuhan yang manis dan indah. Amin. Bagaimana cinta kita dengan Tuhan, bagaimana Tuhan dekat dengan kita, bagaimana kita kasih dengan Tuhan yang indah. Rasanya kita bisa dengar Tuhan ngomong. Rasanya kita bisa lihat Tuhan. Nah, perasaan yang ada dalam Miriam seperti itu. Dan pada saat dia lihat kelemahan pimpinan, dia pakai itu. Ini yang bahaya. Inilah yang saya sebut sebagai sesat pikir. Predikat yang orang lain sematkan kepada kita membuat kita rasa hebat dan tinggi, bahaya. Atau kita merasa dalam perasaan kita bahwa kita hebat, sesat kita. Atau memang kita pernah mengalami, tidak kontinu, dulu. Makanya ada juga yang bersaksi dulu, selalu kalau bersaksi, oh 20 tahun lalu itu terus dibawa. Saya jumpa ada yang kayak begitu Bapak Ibu. Kesaksiannya muter ke 10 kota tuh 20 tahun lalu dan satu-satunya kesaksian itu yang dibawa. Enggak berubah. Emang Tuhan hanya bekerja 20 tahun lalu saja? Dia hadir dengan kita anytime, setiap saat kita hidup di dalam anugerahnya, kerajaannya, mujizatnya. Amin. Harusnya ada sebuah pembaharuan renew yang terus-menerus terjadi atas kehidupan kita, bahwa Tuhan hadir, Tuhan hidup atas kita. Miriam, pengalaman-pengalaman itu yang membuat akhirnya sesat, bukan semakin merendahkan diri. Sehingga Bilangan pasal 12 ayat 2 dikatakan, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Gua juga pernah dipakai. Gua juga punya sebutan nabi, tapi perempuan, makanya nabiah. Emang hanya pakai Musa saja? Kita juga bisa, katanya dengan hal. Saudara jemaat yang kasih Tuhan, Miriam kemajon, orang Jawa bilang. Kebacut. Apa bahasa Indonesianya? Terlalu maju, kelewatan. Ya. Harusnya berhenti di sini, dia lewat, saudara. Itu kebacut, terlalu maju dia. Harusnya terukur sampai di sini kamu melihat, tapi enggak, dia bablas, dia lewatin yang lain. Masalah, ya. Terlalu pede, habis, kelewatan. Sebenarnya self-esteem, self-confidence itu bagus, tapi kalau sudah kelewatan, sesat, Bapak Ibu. Ya, terlalu bisa bahaya. Nah, oleh sebab itu, sesat pikirnya Miriam sampai dia nggak sadar, akhirnya masuk dalam pemberontakan. Waktu dia berontak, tidak terima kepada Musa karena sebagai adik, sebagai yang gagap, sebagai ambil orang Midia, gadis Midia. Maka lawannya bukan Musa karena melanggar otoritas Tuhan yang jadi lawannya. Ayat yang ke-6, Bilangan 12. Dikatakan di sana,
Ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama ya. Ini kata Tuhan. 2, 3, iya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tuhan berurusan langsung. Waktu Miriam Nabiah, Harun tidak disebut Nabiah, Harun imam, yang ada di depan, barisan depan Miriam, yang merasa sebagai nabi, emang hanya lewat Musa. Nabi itu menyampaikan suara Tuhan. Emang hanya lewat Musa menjadi nabi penyambung lidah Tuhan, saya juga bisa. Langsung Tuhan berurusan. Kalau ada di antaramu yang mengaku sebagai nabi, aku mau dengar, aku mau bilang kepada kamu. Tuhan ngomong, kalau ada ya di antara seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepada kamu. Lalu dalam penglihatan aku bicara dengan dia dalam mimpi. Itu yang Tuhan bilang. Dalam penglihatan, dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segala rumahku, kata Tuhan. Tuhan mau ngomong kepada Miriam, Miriam, kamu nabi emangnya? Aku ngomong terus-terus dengan kamu. Aku kasih mimpi kepada kamu. Kepada hambaku dia yang setia dalam rumah Allah, pekerjaanku. Aku bicara dengan dia. Ayat yang ke-8. Berhadapan muka aku bicara. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan dia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu gak takut mengatai hambaku Musa, kata Tuhan. Oh saudara, langsung dijawab dengan Tuhan. Pemberontakan Miriam. Dan saya pikir waktu itu Miriam langsung speechless, terdiam 1000 bahasa. Langsung kepada yang punya otoritas ini yang datang. Ya, Tuhan masih mengasihi Miriam. Ya, Tuhan bicara. Tuhan ingin meluruskan kehidupan Miriam. Tuhan beracara pribadi. Seperti Petrus menyangkal Yesus, Tuhan kembalikan. Yang sebelumnya Petrus ngomong, Guru, walaupun semua murid tercerai-berai, enggak akan. Guru, walaupun domba-domba itu tetap, aku enggak akan. Walaupun semua meninggal, aku enggak akan. 3 kali dia ngomong dan Yesus ngomong. Terus. Sebelum ayam berkokok nanti, 3 kali kamu sangkali aku. Dan benar dia nyangkal Yesus. Kepada anak kecil, aku gak kenal dia. Sambil ketakutan dia lari. Selesai 3 kali, baru dia sadar. Setelah sadar, Yesus mati, disalib, bangkit, dan seterusnya. Yesus sudah jumpai semua banyak murid-muridnya. Petrus enggak dijumpai Bapak Ibu. Lalu Petrus putus asa. Dia berkata kepada teman-temannya, aku mau balik cari ikan. Yang lain karena memang Petrus ketuanya, mau ikut dong terus, gue gak ada kerjaan nih, gue nganggur nih. Gue ikut daripada gue nganggur gini, ikut. Saudara, orang cilaka diikutin cilaka semuanya, saudara. Ya, semalam-malam cari ikan gak dapat, saudara. Makanya hati-hati kita berkumpul. Jangan berkumpul dengan orang sakit hati. Jangan berkumpul dengan orang kepahitan. Kita ikut kena dampaknya, saudara. 0 besar hasilnya. Nah, oleh sebab itu, dalam kehidupan Miriam memang kasihan. Pelayanan itu adalah anugerah. Amin. Tuhan tidak ukur dengan banyaknya jiwa, tetapi Tuhan bilang kepada Musa, kepada Miriam, nggak ada yang seperti Musa yang setia di dalam pekerjaan rumahku seluruh dunia.
kesetiaan kita yang diukur, Bapak Ibu. Kita melayani Raja di atas segala raja dengan penuh kesetiaan. Itulah pelayanan. Bukan mencari kehormatan kayak si Miriam. Emang hanya Musa saja yang dipakai. Gua lebih bisa, lebih mampu. Tuhan yang menetapkan Pak Gembala menjadi imam, menjadi gembala. Tuhan menetapkan kita para suami menjadi pemimpin dalam keluarga. Tidak mengecilkan peran yang lain sebagai pemimpin pujian. Upahnya sama kok. 1 dinar. Sama upahnya. Yang capek memikirkan, kayak Pak Gembala mungkin memikirkan sepanjang minggu bagaimana, seperti apa, harus terus dipikirkan, digumulin, terus dengan setia dan bertekun. Yang lain kalau datang aja tinggal gini. Bukan mengecilkan Bapak Ibu, saya lama begini juga Bapak Ibu. Aduh, tapi sudah itu hari Minggu doang. Bagaimana Pak Gembala duduk dia di rumah ini, Tuhan, kita nggak ngerti Bapak Ibu. Ibu Gembala sebagai tim penggembala yang harus kita topang juga dalam doa. Bukan besarnya tapi kesetiaan kita. Pelayanan itu kesetiaan yang harus kita pegang, dan bukan untuk sombong-sombong, bukan untuk gagah-gagah. Kenapa? Karena Tuhan yang beri, Tuhan yang mempercayakan. Bersyukur kita dipakai sebagai alatnya. Amin. Tuhan bisa pakai ayam, hina kita jadinya kan. Tuhan bisa pakai ikan paus untuk Yunus bertobat. Apalagi untuk orang dukun yang terkenal, bila yang Tuhan pakai kuda bertobat dia. Nggak perlu pakai kita. Tuhan bisa pakai binatang untuk menjadi alatnya mempertobatkan orang-orang yang besar. Sekarang akhirnya kita sadar siapa kita sebenarnya. Nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Nggak ada. Tuhan bisa pakai. Nggak ada yang kita bisa banggakan, gagahkan, sombongkan. Nggak ada. Melalui dia kita harus lebih rendah hati, karena kita bukan apa-apa. Kita hamba dan kita hanya bersyukur, Tuhan terima kasih. Ya, Tuhan angkat saya menjadi alatnya Tuhan. Saya mau belajar setia, ya. Nah, pemberontakan kita itu berontak kepada Allah. Berontak kepada orang tua, kepada suami, kepada pemimpin, kepada gembala kita, itu sesungguhnya melawan dia. Hari ini kalau ada berkurangnya respek kita dalam otoritas, kita rubah, kita pulihkan. Karena Tuhan yang menetapkan, walaupun dia kurang gagap, ya kan Musa sudah gagap, ambil istri nggak jadi contoh. Tapi karena Tuhan yang menetapkan, saya harus hormat setegak-tegaknya. Kalau orang Korea, saya harus hormat sejelas-jelasnya. Orang Korea katanya kalau hormat harus ini rata begitu, saudara. Karena saya studi S1 di STT yang di bawah nama Yayasan Korea, saudara harus full, nggak boleh kurang hormat kita. Bukan karena keberadaan hamba Tuhan yang kalau hamba Tuhannya hebat, hormatnya besar, hamba Tuhannya nggak hebat, maka hormatnya kita kurang. Enggak. Tapi karena Tuhan yang menetapkan mereka, maka hormat kita adalah seperti kepada Tuhan. Kekurangan suami, respek dan hormat kita tidak boleh kurang. Ya. Harus tetap. Miriam karena berontak akhirnya kena kusta.
penyakit yang mengerikan. Ada Mikal, anaknya Saul. Dalam 2 Samuel 6 ayat 23. Dikatakan di sana bahwa Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Kenapa? Dia ledekin suaminya, padahal suaminya sedang memuji menyembah Tuhan. Oh, wow, Tuhan, nggak tahu memang bagaimana. Daud dalam hal memuji itu nggak tertandingi, saudara. Sampai akhirnya jubahnya lepas atau apa, kita nggak ngerti seperti apa fenomena saat itu, tapi Daud dalam hal memuji Tuhan tidak ada duanya. Makanya Mazmur tulisannya nggak ada yang banding sampai sekarang. Dia main gitar, setan lari. Kita main gitar, setan datang. Jangan terjadi ya, gitu ya. Cuma kadang-kadang begitu, Bapak Ibu. Daud main gitar, setan lari. Luar biasa. Ya, nah itu terjadi. Nah oleh sebab itu, Maria dusta, Mikal nggak punya anak, dan Daud paham sekali hal itu. Adanya otoritas. 1 Samuel 24 ayat 7 di sana dicatat mengenai bagaimana waktu Daud dikejar-kejar Saul, dia sembunyi di dalam gua. Ada kesempatan semua pengejarnya di pintu mulut gua tertidur. Daud keluar, kata Tuhan bilang Daud keluar. Waktu keluar, panglimanya saudara ngomong, Daud udah diserahkan ini si Saul di tangan kita. Saudara, pemikiran manusia adalah sudah waktunya. Capek dikejar-kejar, pernah jadi kayak orang gila. Nggak ada tempat. Kalau dikejar 2 orang aja setengah mati, dikejar sekampung aja udah bingung larinya. Ini 1 negara mengejar dia. Nggak ada tempat sembunyi lagi. Ujung-ujungnya disembunyi di Goa Adulam. Dia pernah ada di sana, tempatnya penyamun 400 orang. Luar biasa. Begitu ada kesempatan, Yoab bilang, Daud, namanya selesai kita, kamu jadi raja. Daud berkata, dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Ya, jadi ada ayat yang lain, saya cepat mencari ketemu. Tidak boleh menyentuh hambaku yang diurapi, hamba Tuhan yang diurapi. Itu kata-kata Daud. Jangan kita menjamah hamba Tuhan yang dia hanya ambil ujung jubahnya, ikat, udah cukup, ayo kita pergi. Tetap jadi buron lagi. Waktu akhirnya mereka bangun di seberang jurang begitu, berkata, Tuanku Saul itu yang jaga, Tuanku itu nggak peduli. Oh, engkaukah itu Daud? Iya Tuanku. Semua yang jaga Tuanku nggak peduli keselamatan Tuanku. Nih baju Tuanku udah kugunting, katanya. Aduh Daud, aku mengasihimu, pulanglah nak. Kalau lagi waras. Tapi kalau lagi gila, tombak dilempar saudara sekencang-kencangnya untuk menghindar lari. Komitmen, prinsip Daud untuk tidak mau menyentuh hamba Tuhan yang diurapi, tidak mau melanggar otoritas itu, dia jaga betul-betul. Oleh sebab itu, biar kita memiliki roh penundukan diri, jangan menghakimi, Tuhan hakimnya. Jangan berontak, tetaplah kita belajar hormat, tunduk, walau mungkin dalam persepsi kita dia lebih rendah. Tetapi nantikan Tuhan, percayai Tuhan, dia yang mempromosikan kita pada tempatnya. Ayat yang terakhir 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hati, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi.
belajar lemah lembut kepada Musa. Yesus pernah ngomong, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Orang yang memiliki sifat lemah lembut, jiwanya tenang. Tapi kalau dia tidak memiliki sifat lemah lembut, jiwanya tidak tenang. Rest in peace kalau di kuburan. Istirahat dengan tenang. Tapi kadang salah membaca, roh ini penasaran. Nah itu kalau tidak tenang. Ya, tidak ada kita yang penasaran, tidak ada. Kita belajar semuanya lemah lembut. Nah, saudara, kita belajar perlu punya konsep yaitu tegas dan lembut. Meleset sesat, saudara, bukan tegas tapi keras, bukan lembut, lemah. Ya. Jangan salah, bukan keras dan lemah, tapi tegas dan lembut. Keras itu apa? Emosi, nangani sesuatu emosi, nah itu keras. Udah depan dengan dia keras, sakit kita, keras. Tapi kalau tegas, dia bisa berkata, itu tidak boleh, tidak boleh ada, karena dia tahu yang benar dan salah. Itu tegas. Lembut, dia menyampaikannya dengan baik, tidak boleh. Orang yang dengar pun tenang, saudara, ya. Tapi kalau keras, udah lari dia, saudara, nggak ngerti apa yang mau disampaikan, kabur dia. Harus tegas dan lembut. Musa terhadap Israel yang tegar tengkuk, bisa dibayangkan ya. Musa terhadap Israel yang keras kepala batu, semua kita bisa kumpulkan di sana. Tuhan bilang lemah lembut. Kita nggak pernah lihat Musa itu marah-marah, saudara. Aduh, ini tokoh luar biasa. Berapa kali Israel itu marah-marah soal nggak makan daging, marah-marah. Soal nggak ketemu air bersih, marah-marah. Soal aduh masih mutmak, semuanya marah. Ada yang sudah ditelan bumi, nggak juga paham mereka. Ada yang sampai makan daging sampai di sini sampai di sini masih nggak juga berubah. Itu Israel, dan Musa terhadap Israel ini tetap lemah lembut. Ini yang luar biasa. Satu kali Musa naik ke atas, sedang urusan dengan Tuhan sampai lama 40 hari. Bangsa Israel, saudara bikin batu lembu emas, Musa turun. Saudara, marahnya Musa apa? Dibanting itu 2 batu, saudara. Dia dapatkan itu lama 40 hari, saudara. Dia bukan harum sini, enggak, saudara. Kalinya, setelah itu dia baru berkata, Tuhan mengasihi kita, memberikan hukumnya dan hancur gara-gara kalian. Bisa nggak kalian benar? Bisa. Lebur kembali itu lembu emas. Siap. Aku mau minta lagi sama Tuhan. 40 hari lagi, saudara, kita puasa 1 hari aja kita udah teriak-teriak, saudara. 40 hari dia ulang lagi. Aduh, itu rakyat ini bukan macam betul. Saudara, dia ulang lagi puasa 40 hari. Dia gak marah kepada rakyat itu. Nah, saudara, di tengah jalan Tuhan ngomong ya Tuhan, aku mau habisnya jadi Israel. Tuhan, jangan. Enggak, capek aku. Mulut mereka terhapus kerjanya. Jangan. Aku mau pilih nanti untuk meneruskan bangsa Israel dari keturunanmu. Kalau kita, oh yes. Musa bilang, jangan Tuhan, malu Tuhan apa kata bangsa-bangsa lain, katanya. Malu Tuhan. Oh gitu ya. Tuhan ya memakai bahasa manusia berubah pikiran.
Ya, tapi melihat bagaimana hatinya sungguh-sungguh sangat lemah lembut, saudara. Rakyat udah habisin, dia yang bela. Dan gara-gara rakyatlah sebenarnya dia akhirnya tidak bisa masuk ke negeri Kanaan. Dia minta, Tuhan izinkan aku, Tuhan lihat Kanaan 40 tahun aku sudah tunggu Tuhan. Tuhan bilang, memang kenapa Tuhan? Ya kamu sudah berdosa. Aku suruh kepada bukit batu itu katakan, tapi emosimu, karena kamu emosi kepada rakyat, maka tongkatmu kamu pukul kepada gunung batu itu. Kamu melanggar kekudusanku. Cuma itu doang Tuhan. Bisa gak bisa? Bisa sekali aja Tuhan, di ujungnya aja Tuhan. Gak bisa. Saudara, tangisan Musa itu menyayat hati sesungguhnya pada saat dia bergening dengan Tuhan pada saat itu. Kenapa? Bangsa Israel yang menyebabkannya. Bukan karena kesalahannya, tapi Musa lemah lembut. Oleh sebab itu, di ayat yang ke-13, bilangan 12, ayat yang terakhir, di sana dikatakan, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Waktu Miriam akhirnya mendapatkan kusta, seluruh tubuhnya putih. Itu sebenarnya kematian. Oh, Harun histeris menjerit, masakan tidak ada pengampunan. Harun tidak kena. Tafsiran mengatakan dia karena imam satu-satunya, kepala imam yang harus berdiri di hadapan Tuhan terus untuk membawa umat datang kepada Tuhan. Miriam yang kena. Dan memang Miriam otaknya, dalangnya. Dalam kondisi seperti itu, Harun yang minta ampun sama Tuhan. Si Miriamnya enggak tahu. Saya enggak cek, enggak ada si Miriam datang, Musa tolong dong. Mungkin gengsi atau bagaimana. Tapi Musa memintakan kepada Tuhan dan Tuhan kabulkan. 7 hari dia harus alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama. Hari ini kita telah belajar otoritas Tuhan yang memberikannya. Tuhan sudah tetapkan. Itu gak bicara tinggi rendah, tapi memang posisi yang Tuhan tempatkan kepada kita, yang harus kita hormati. Siapapun otoritas yang ada di sekeliling kita belajar menghormatinya. Jangan hilang respek. Kalau hilang respek, minta pemulihan dari Tuhan. Jangan kita sesat pikir, minta Tuhan kuduskan pikiranku untuk clear. Kalau aku hormati pimpinanku karena aku menghormati. Jangan terjadi di atas kehidupan kita sesat langkah dalam perjalanan kita, karena mereka otoritas yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, Tuhan yang menetapkannya. Terus kita pegang erat-erat dan belajar untuk bisa hidup tegas dan kelemahan lembutan ada dalam hidup kita masing-masing. Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa.